Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kami menyapa keluarga Allah yang saat ini sudah berada di rumah, yang selalu menantikan program kebaktian keluarga untuk beribadah bersama. Kami juga menyapa keluarga Allah yang baru pertama dapat beribadah bersama. Dan walau kita tidak saling menatap, tapi hati kita tetap boleh saling terpaut satu dengan yang lain. Kita pada saat ini pun merindukan firman Tuhan yang boleh menjadi pandu bagi kehidupan kita. Marilah bersama kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari PKJ 20. Mari semua, mari sembah Tuhan. 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 Mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Moses vino. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Moses vino. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Mari sujud menyembah. Mari sujud menyembah. Mari kita berdoa. Kami sujud menyembah Tuhan yang boleh memelihara dan memimpin kehidupan kami. Kami akan beribadah pada malam hari ini. Bapa kiranya boleh berkati kami. Bapa kiranya juga boleh bimbing anak-anak-Mu yang sekiranya masih dalam perjalanan, sekiranya masih harus merapikan, menyelesaikan pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, ada ungkapan umum yang sering kita dengar, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Namun bagaimana jika yang terjadi sudah menabur yang baik tetapi justru menuai yang sebaliknya? Nabi Yesaya menuliskan nyanyian tentang kekasihnya yang merawat dan menjaga kebun anggurnya sepenuh hati, tetapi bukan buah yang baik yang dihasilkan. Yesaya 5 ayat 4 dan 7 menuliskan, apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur, mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam, ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada kecemaran. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Mazmur 80. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami
kau bangsa-bangsa dan pohon itu kau tanam, telah engkau sediakan satu tempat baginya. Dia pun berangkat dalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Gunung-gunung pun terlindung karena bayang-bayangnya, dan pohon-pohon arah sana terlindung oleh rantingnya. Dijulurkan ranting-rantingnya terus sampai ke lautan, dan pucuk-pucuknya menjulur sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa kau landa temboknya hingga dapat dipetik orang? Babi hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam tangan kananmu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dan terus Engkau kasihi, kami mau terus menyatakan hidup kami makin hari, makin seturut dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu pada malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau membaca bagian dari Alkitab. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membimbing kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh diberikan pengertian, dan dalam segala kerendahan hati kami mau dibimbing, dituntun oleh Tuhan, dan dengan demikian kami juga bergiat untuk belajar melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56. Injil Lukas 12 ayat 49 sampai 56. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi.
Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Ayat ini mengejutkan, bisa bikin syok. Pertanyaan yang bisa kita ajukan, bukankah kehadiran Yesus itu membawa damai sejahtera? Mengapa dalam ayat ini justru menyatakan bahwa Yesus datang membawa pertentangan? Apa yang dinyatakan oleh Yesus bukan berarti kedatangannya itu membawa kerusakan, melainkan yang hendak ia nyatakan kepada murid-muridnya tentang tujuan misinya, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di bumi yang bisa saja direspon tidak selalu dengan positif. Misi Yesus menghadirkan kerajaan Allah di bumi diawali dengan ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Apa arti api yang dimaksud? Api memiliki makna yang multivalen dalam Alkitab. Pertama, api melambangkan kehadiran Allah. Kita mengingat kisah tentang tiang api dalam kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Perjalanan umat Israel pasca keluarnya mereka dari Mesir. Pada malam hari Allah menuntun mereka melalui tiang api. Yang kedua, api, kita mengingat lidah-lidah api pada hari Pentakosta. Tapi di sisi lain api juga dapat melambangkan penghakiman eskatologis. Kita bisa baca dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Tentang setan dan pasukannya yang dilalap oleh api. Api juga bisa bermakna pemurnian. Masing-masing merujuk pada maksud Allah untuk memurnikan Israel. Kalau kita baca di kitab Zakaria maupun Maleaki, Zakaria 13 ayat 9 dan Maleaki 3 ayat 2 sampai 3, tentang maksud Allah memurnikan Israel seperti seorang pemurni yang memurnikan perak atau logam dengan api. Kita tidak perlu bingung dengan berbagai makna ini. Ada gambaran kehadiran Allah, tetapi juga sekaligus ada penghakiman dan juga pemurnian. Ketika Yesus berusia 8 hari dan dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah, Simeon menyambut anak itu sambil memuji Allah dan berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas 2 ayat 30, tetapi juga ada ayat 34 sampai 35. Anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi ketika Yesus berusia 8 hari, Simeon sudah mengatakan tentang itu. Hal kedua yang menarik yang dinyatakan selain api yaitu yaitu tentang baptisan. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Dalam konteks ini baptisan yang dimaksud oleh Yesus adalah merujuk pada penderitaannya di kayu salib. Kehadiran Allah diwujudkan bukan hanya dengan api pemurnian, melainkan Yesus pun menanggungnya sendiri agar kita dimurnikan. Lalu bagian yang mengundang pertanyaan kita tentang membawa pertentangan. Pertentangan ini sebagai akibat dari misi kerajaan Allah itu, menghadirkan kerajaan Allah di tengah bumi. Pertentangan ini sebagai akibat dari kehadiran api yang memurnikan yang juga lambang penghakiman. Lukas 3 ayat 9 menyatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kehadiran Yesus membawa misi menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Kerajaan Allah yang diberitakan itu adalah tentang tatanan nilai yang baru.
yang bukan didasarkan atas kekuatan dan kekuasaan duniawi, melainkan didasarkan pada kasih dan pengampunan, pada keberanian dan kerendahan hati. Kerajaan Allah tidak berdasarkan pada nilai kekuasaan, nilai kekayaan, nilai kejayaan, nilai tirani. Melainkan Yesus yang datang itu membawa pengampunan tidak dengan kekuatan kekuasaan dunia. Nilai-nilai yang dibawa itu dan dihadirkan oleh Yesus justru ternyata ditolak dan ditentang oleh mereka yang diikat oleh kekayaan, diikat oleh kekuasaan dan kemuliaan. Mereka menolak tatanan baru yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus memang tidak diterima, tidak selalu diterima oleh semua orang. Bahkan ada juga keluarga Yesus yang menolaknya. Bahkan ketika ia ditangkap, dijatuhi hukuman mati. Mereka yang semula bersorak-sorak sebelumnya tentang Yesus, mereka juga yang bersorak-sorak, salibkan dia, salibkan dia. Pada saat Yesus melemparkan api itu, hanya ada dua pilihan yang dihadapkan pada manusia. Menerima atau menolak anak manusia itu. Menolak anak manusia itu berarti sama dengan menolak tatanan kerajaan Allah yang dihadirkan di bumi. Di antara mereka yang menolak ada orang-orang yang munafik. Yesus menegur mereka yang munafik yang disebut tidak dapat menilai zaman. Mereka bisa menilai tentang cuaca. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kenapa mereka tidak dapat menilai zaman ini? Sebab bagi mereka yang paling penting adalah memuaskan kepentingannya sendiri. Bagaimana dengan kehadiran kita sebagai gereja, sebagai orang percaya di masa kini? Apakah kita menjadi bagian dari yang menerima tatanan kerajaan Allah dan memperjuangkan nilai itu? Atau justru menjadi orang-orang yang sekadar menikmati berita tentang kerajaan Allah? Ya, sekedar menikmati berita atau cukup sebagai pewarta, cukup sebagai pemberita. Tetapi tidak menghayatinya, tidak memperjuangkannya. Dalam kitab Ibrani pasal 11 dicatat ada beberapa tokoh, saksi-saksi iman. Ya, saya sebut saja ada Musa disebut di sana, ada Gideon, ada Barak, ada Samuel, ada Daud, tapi juga ada nama Rahab. Ya, dan atribut yang disebutkan setelah namanya adalah Rahab, seorang pelacur. Nama dia dicatat sekalipun dia sebagai pelacur karena dia tahu memilih tentang apa yang bernilai dan bersedia terlibat mengambil bagian untuk menolong dua pengintai dan menyelamatkannya, dicatat dalam Yosua pasal 2. Dan bukan hanya itu. Nama Rahab juga dicatat dalam silsilah Yesus di Matius 1 ayat 5. Rahab kemudian diakui dan dipandang sebagai orang yang turut mengambil peran dan karya keselamatan yang terjadi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Rahab sekalipun tampak sebagai seorang yang buruk di tengah-tengah tatanan sosial masyarakat, tetapi ternyata ia berani mengambil resiko dan ikut serta berkarya bagi Tuhan. Rahab bukan hanya tahu tentang kehendak Tuhan, melainkan ikut terlibat memperjuangkan nilai tersebut. Apakah kita saat ini ikut bersama menjadi bagian dalam memperjuangkan tata nilai kerajaan Allah dengan berbuat keadilan dan menentang kejahatan? Seperti tema kebaktian pada episode kali ini, berbuat keadilan adalah menentang kejahatan atau menjadi bagian dari kejahatan. Pernah di satu masa saat pemerintahan Nazi yang totaliter itu, gereja mengalami perpisahan yang signifikan. Satu kelompok mendukung ideologi Nazi, sedangkan yang satunya menentang ideologi Nazi dan menyebut diri mereka sebagai gereja yang mengaku. Pada tahun 1934, gereja yang menyebut diri mereka gereja yang mengaku ini mengeluarkan deklarasi Barmen. Sebuah pernyataan iman yang menegaskan bahwa sumber dan dasar gereja adalah Yesus Kristus dan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Salah satu penulis deklarasi Barmen ini
yaitu seorang teolog dan juga pendeta, yaitu Karl Barth. Salah satu tokoh penting dalam kelompok ini juga seorang teolog dan pendeta Lutheran Jerman, yaitu Dietrich Bonhoeffer, yang ditangkap dan dihukum mati. Pilihan mereka adalah taat pada Yesus Kristus. Mereka tidak mau dikendalikan oleh ideologi Nazi yang totaliter itu. Nilai, tatanan nilai kerajaan Allah itu juga tidak ditentukan oleh sejauh mana kalau misalkan satu keluarga secara biologis orang Kristen, lalu kemudian bisa nih satu keluarga, anggota keluarganya sama-sama mau menerima tata nilai kerajaan Allah. Belum tentu. Bisa saja, ya bisa saja. Ada anggota keluarga yang memilih menghidupi tata nilai kerajaan Allah, kasih, kebenaran, tidak mau diskriminatif, tidak haus pada kekuasaan, tidak mau korup. Tapi karena putusan itu bertentangan dengan keluarganya yang lain, sekalipun bisa saja ya diikat oleh satu darah secara biologis, tetapi diperhadapkan dengan tata nilai kerajaan Allah, belum tentu yang satu menghidupinya, yang satunya mau. Bisa jadi tidak mau. Yesus dalam Matius 12 ayat 50 mengatakan, sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, ibuku. Ya, bahkan nilai keluarga bagi Yesus itu luas ya, bukan soal ditentukan oleh secara biologis, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Keluarga Allah, mari kita memeriksa unsur-unsur apa dalam hidup kita yang dapat menghalangi, kita condong untuk mengikuti, menghidupi, memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu berbuat keadilan dan menentang kejahatan. Apakah penghalang itu kekayaan, atau penghalang itu adalah ketakutan kita? Atau ada keinginan mengutamakan diri, mengamankan kepentingan diri, atau ada keserakahan dalam diri? Semua itu bisa muncul sebagai gangguan dari jalan Kristus. Kita membawa itu kepada Tuhan agar kiranya semua hal-hal yang menjadi kendala, menjadi gangguan dari jalan Kristus, kita minta kepada Tuhan agar kiranya itu dapat dilalap oleh api. Agar kita dimurnikan. Yesus sudah menanggung penderitaan dan kematian agar kita mengalami penyembuhan, mengalami pengampunan, mengalami pemulihan. Sehingga kita juga memperoleh keberanian guna menghadapi tanda-tanda dan tantangan di zaman kita saat ini. Kita menyatukan harapan pun jika ada rasa cemas dan juga takut. Anggota keluarga Allah yang saat ini sedang bergumul luar biasa di tengah-tengah pekerjaan. Di saat-saat dalam sistem yang membuat keluarga Allah gelisah sekali ya. Keluarga Allah mungkin melihat bahwa sepertinya pekerjaan ini oke, mapan, mungkin membawa banyak kenikmatan, tapi di sisi yang lain bertentangan dengan nurani keluarga Allah sekalian, dan keluarga Allah bergumul sekali tentang hal itu. Ada rasa cemas, ada rasa takut, itu manusiawi. Sangat mungkin bisa kita alami. Kita menyatukan harapan dalam semua situasi-situasi demikian dan berdoa, ya Kristus kasihanilah kami. Berilah kiranya kami keberanian untuk menentang kejahatan. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 081281889191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mau menerima dengan penuh sukacita dan memperjuangkan
tata nilai kerajaan Allah yang berdasarkan kasih, kebenaran, keadilan, juga pengampunan. Kami sadar ya Allah, kami berada dalam situasi-situasi yang tidak selalu ideal. Begitupun juga anak-anak-Mu yang mungkin pada saat ini juga sedang bergumul dengan hebat di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pekerjaan yang menggelisahkan hati mereka, nurani mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyatukan harapan kami, pun dalam rasa cemas, bisa juga dalam rasa takut kami memohon kepadamu. Kiranya hal-hal yang membuat kami, yang ada dalam diri kami, yang menjadi penghalang jalan Kristus, kiranya Engkau berkenan boleh menolong kami. Dan segala halangan itu bila kiranya dilahap oleh api pemurnian, sehingga kiranya kami boleh tetap teguh untuk memilih, bahkan memperjuangkan, menentang kejahatan, dan melakukan apa yang adil, berdasarkan kasih dan pengampunan. Bapa di surga, tolong juga agar setiap keluarga Allah, sebagai orang tua, kiranya juga boleh menunjukkan dalam segala teladan iman hidup dalam integritas, mengutamakan kejujuran, mengutamakan kasih kehendak Tuhan. Lebih dari perkara soal menginginkan anak-anak mendapatkan nilai yang baik, nilai yang hebat, menjadi nomor 1 di kelas, menjadi nomor 1 di tengah-tengah pekerjaan. Jika itu didapatkan dari hal-hal yang justru makin menjauh dari Tuhan, biarlah kiranya hati orang tua boleh kembali kepadamu Tuhan, sehingga dengan demikian orang tua dalam segala teladan iman mereka lebih mendorong dan memotivasi anak-anak mereka untuk boleh hidup di dalam jalan Tuhan. Tetap berjuang, tetap bekerja keras, tetap tekun dan rajin belajar, tetap giat, namun juga teguh pada nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas. Kami berdoa juga bagi anak-anak muda yang pada saat ini berkarya dalam berbagai bidang, ketika mereka mendapati mereka dikaruniai begitu banyak kemampuan, begitu banyak hal-hal baik yang sudah Tuhan percayakan, biarlah mereka juga menggunakan itu di dalam kasih dan kebenaran yang Tuhan perkenan. Sehingga dengan demikian anak-anak muda yang Tuhan percayakan dengan berbagai potensi itu kiranya boleh menjadi berkat dan ikut serta memperjuangkan tata nilai kerajaan Allah. Kami berdoa juga bagi gereja Tuhan, biarlah kami juga boleh bersatu padu menyatukan harapan dan doa kami dan ikut berjuang juga, sekalipun dalam perjuangan yang tidak selalu mudah, sekalipun kadang-kadang ada jalan yang goyang, bahkan juga jalan kami bisa saja menempuhnya dalam jalan yang tidak imbang ataupun sempoyongan. Namun ketika kami tetap merasa bahwa kami berjalan di dalam kehendak Tuhan, kami dimampukan ya Tuhan untuk boleh dengan sukacita menjalankan, ikut serta terlibat menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keadilan Allah bukan sekadar kumpulan dan tumpukan berbagai teori. Allah kecewa melihat ketidakadilan terjadi di dunia. Dan kita dipanggil membela mereka yang ditindas dan dieksploitasi. Kita membawa kasih dan kebenarannya di tengah dunia. Kita bernyanyi dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru dan
Kita berdiri, kita menerima berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk saat hening. Terima kasih. Datanglah